بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Sunda aja ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya pada hari ini kita dapat berkumpul. Alhamdulillah, insyaallah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid pesantren Siratul Munir, insyaallah menjadi tempat adik-adik semua menimba ilmu dan alhamdulillah adik-adik dan para
Ustadz di sini untuk menjadi orang-orang yang sangat berbentuk, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang belajar dan mengerjakan Al-Quran itu, untuk keberkahan itu adalah sesuatu hal luar biasa. Tidak semua orang bisa menjadi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu adik-adik dan ustaz-ustaz di sini insya Allah merupakan orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan barokah, yang mendapatkan ridho, dan tentu banyak mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah yang tidak dapat oleh orang-orang yang lain, dan tentu itu harus kita syukuri bersama. Salawat dan salam surga bersurah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Dr. Ustaz Kamal. Alhamdulillah biasa ditepangkan satu sebagai bodet Ustaz Kamal. Atur mohon karena penampilanana. Mungkin perkenalkan ya kami ini dengan Pak Ustadz Adha dari Universitas Islam Bandung, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Namanya sengaja gitu ya, ingin belajar ke sini, ingin belajar ke pesantren ini untuk dalam rangka kita mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita itu kan sebagai manusia, kalau saya bicara dalam bahasa dan saya berpolitik adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama tadi ya, bahwa kita harus tahu ilmunya. Nah, sebagaimana janji Allah bahwa orang yang beriman dan berilmu diberikan derajat lebih tinggi, derajat yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu berarti alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan insya Allah ya, dengan orang-orang yang derajatnya dipilihkan beberapa derajat dibandingkan dengan yang lainnya. Alhamdulillah bisa bersyukur kepada Allah dapat bersilaturahmi dengan Pak Ustaz, dengan adik-adik saya di sini semua yang insya Allah tadi ya, insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang terpilih, dan tentu sebagai orang-orang yang beruntung, sebagai orang-orang yang terpilih, saya mendoakan mudah-mudahan adik-adik semua dan Bapak Ustadz dan semua pengajarnya di sini bisa terus gitu ya, bisa terus istiqomah, bisa terus memberikan pendidikan yang akan membawa kita semua menuju surganya Allah. Tentu saya bersyukur gitu, saya bangga masih banyak orang-orang yang seperti Pak Ustaz Kamal dengan segala daya upaya gitu mau berjuang dalam rangka menegakkan aturan Allah. Itu perjuangan yang sangat luar biasa, perjuangan yang akan banyak, saya yakin akan banyak halangan, akan banyak rintangan, akan banyak godaan dari berbagai sudut gitu ya, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Kecuali satu katanya yang tidak digoda, saya akan teriak sudut ya. Karena saya yakin Pak Kamal orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga godaan itu saya yakin bisa dihindari, bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan saya
pernah datang ke pesantren ini dalam rangka dan di dalam rangka menegakkan karena Allah, mudah-mudahan itu pun bisa menjadi saksi nanti di yaumil akhir ketika kita semua sudah tidak ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita pernah belajar ilmu kaidah fikih, ilmu qawaid fikih. Ada salah satu kaidah dalam ilmu tersebut yang berbunyi idza hadaran ma'u batalat tayammum. Jika ada air, kita mau sholat wudu atau tayamum? Wudu atau tayamum? Wudu atau tayamum? Kita mau sholat nih, ada air untuk wudu atau tayamum? Wudu. Nah, itulah kaidah yang pas pada siang yang cerah ini. Idza hadaral ma' batalat tayammum. Jika air bahkan lautan telah hadir, Prof ini pengalamannya, keilmuannya, adabnya luar biasa. Ketika hadir beliau, maka Al-Fakir sebagai debu tidak berhak untuk berbicara sebetulnya. Tapi karena MC berikan waktu, maka mohon izin kepada Prof kemudian menyampaikan hak untuk satu kalimat dari Al-Fakir, yaitu jazakumullahu anna khairul jazaa. Terima kasih banyak Prof atas kunjungannya. Jujur kami pas ketika melihat mobil Prof datang aja sudah lebih semangat, sudah tambah semangat. Jadi sudah lebih muncul semangat kami untuk terus belajar, untuk terus bisa menjadi seperti Prof Adha yang manfaatnya sangat luar biasa. Jadi teman-teman, kita patut bersyukur di depan kita ini sekarang. Amin. Artinya apa? Waktunya sangat sempit, waktunya sangat singkat, waktunya agendanya banyak sekali. Tapi kita manfaatkan waktu yang tidak yang sedikit ini untuk silakan teman-teman yang mau bertanya apapun terkait, apalagi di bidang beliau, pengalamannya dan sebagainya. Termasuk nanti saya ingin bertanya kepada Prof. Maka sekali lagi merujuk kepada kaidah tadi, tidak berhak saya untuk berkata dalam majlis ini di depan guru kita semua, orang tua kita semua. Tidak lain yang bukan hanya tarhib, selamat datang di pondok kami Prof. Mohon juga semoga ikhtiar ini Allah selalu ridhoi, kemudian juga Allah teguhkan sebagaimana doa yang sering kita dengar dari guru kita, Allahumma aqimhu 'abdan Muhammadiyyan mukhlishan lakaddin wa arini wajhakal karim wa arini bi rahmatika fi ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa kunna hadha fi hadhihi al-madrasah? Kuntum bi khair aw kuntum ta'ban aw kuntum Insyaallah. Ya, khair insyaallah. Insyaallah. Tastati'una bil lugha al-arabiyyatul? Ba'dhu. Ayo. Jadi ya alhamdulillah sedikit ya istilahnya menambahkan tadi yang tambahan dari Prof ya. Jadi kita sudah banyak mendengar tentang niat, kemudian tentang bagaimana kedepannya untuk kehidupan kita yang untuk mempergunakan waktu kita di pesantren ini dan juga belajar adab daripada Kang Kamal. Sedikit saja saya tambahkan, yaitu ada sedikit mahfuzat ya. Syamir wajidda ya. Jadi sing-singkan lengan tanganmu dan juga tumbuhkan rasa semangat di hatimu. Syamir wajidda li amrin, untuk perkara anta talibuhu, yang engkau betul-betul menginginkannya. Jadi ke depan ini mimpinya pengen jadi apa? Nih yang paling dekat saya ini Kang Saha namanya. Dia yang jantan nama katanya profesinya cita-cita. Pemain bola, amin. Pemain bola. Kita doakan ya. Berarti kalau begitu ya harus syamir wajib, menyingsingkan lengan dan juga menumbuhkan semangat di hati. Untuk apa? Untuk menjadi pemain bola. Nah, ini pesantren wajib. Karena apa? Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Untuk apa? Tahu dulu agama, baru tahu dunia. Banyak orang yang tahu dunia akhirnya lupa agama. Padahal perintah dalam Al-Quran adalah
carilah akhirat lalu dunia. La taghurrannakumul hayatud dunya. Disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih 7 kali. Jangan engkau sampai terseret dengan tipu daya dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya dunia. Mumpung masih muda, maka tadi syamir wajidda li amrin anta talibu. Untuk perkara yang kau inginkan. Tunalul ma'ani, sesungguhnya tidak akan disampai impian-impian tersebut bil kasali, dengan kemalasan. Jadi harus betul-betul semangat. Jangan malas-malasan. Mumpung masih muda, jangan malas-malasan. Sekarang saya umur 35. Dari dulu disuruh sama ibu bapak itu untuk hafalin Quran. Tapi dah kedul teh. Akhirnya baru dapat 10 kurang bari poho-pohoan, bari seueur hilapna ya. Nah, tapi ya itu akhirnya apa? Ada penyesalan kenapa tidak menghafalkan Al-Qur'an dari waktu muda. Kalau dari waktu muda mungkin sekarang juga udah hafal seperti Kang Kamal dan istri. Oh ini Masya Allah, saya waktu ketemu di Mesir itu, wah kisahnya indah ya. Kisah Kang Kamal itu indah, udah Masya Allah. Jadi banyak sekali istrinya Kang Kamal baru hafal Quran di sana. Kang Kamal ya, tuh baru hafal Quran di Mesir, tapi bisa. Karena apa? Syamir wajidda ya, malah menyingsingkan lengan dan juga berazam dalam hati yang kuat sekali. Jangan sampai kita terlengah dengan niat dalam hati. Jadi masing-masing sok semuanya, apapun itu mimpinya harus satu, usaha yang keras, berusaha. Yang kedua adalah menetapkan niat dalam hati. Setelah mahfuzat itu, ya ada juga mahfuzatnya. Ada lagi tarjun najata walam tasluk masalikah. Engkau menginginkan supaya selamat, ya. Nah, tapi engkau belum berjalan di rel yang seharusnya. Ingatlah, fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Bahwasanya perahu itu tidak akan pernah dijalan di atas gurun pasir. Kalau perahu itu jalannya di mana? Di laut. Nggak akan pernah perahu itu jalan di gurun pasir. Maka harus sesuai dengan relnya. Pengen jadi pemain bola setelah jadi pesantren, ikut berarti kalau gitu akademi bola. Pengen jadi hakim setelah ini berarti juga harus ikut relnya, harus ikut dulu. Kalau mau jadi hakim harus sarjana hukum, masuk fakultas hukum dulu. Dari fakultas hukum nanti baru daftar untuk jadi cakim, calon hakim. Semoga mimpinya tercapai. Terakhir sedikit saja, tidak panjang-panjang. Apa yang kemudian semuanya itu kita supaya dapatkan? Satu, kita tidak memiliki apa-apa. Kalau seseorang meninggal dunia, kita mengucapkannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik siapa? Allah. Mimpi kita milik siapa? Milik kita. Milik kita. Tapi yang menjalankan mimpi itu terjadi, kemudian yang menakdirkan mimpi itu terjadi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus yakin satu, semuanya adalah milik Allah. Maka kalau kita ingin sesuatu harus mintanya kepada sang pemilik. Siapa pemilik itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, harus apa? Ibadahnya taat ke guru, hormat, bakti. Kemudian punya orang tua, masih ada dua-duanya, hormat, bakti sama orang tua. Jangan sampai berkata ke orang tua. Kalau di pesantren ini sedikit cerita waktu dulu kakak di pesantren. Kakak ini yatim, ditinggal ayah 11 tahun. Masuk pesantren, bontor. Kemudian gak punya bekal, bulanan habis. Apa yang dilakuin? Kok bisa sampai sekarang bisa jadi dokter? Mendoakan orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan terpotong rezeki seseorang yang masih mendoakan orang tuanya. Dan kebuktian betul. Waktu di pesantren sholat duha 2 rakaat. Udah sholat duha, nggak minta uang, nggak minta dijajanin. Mintanya apa? Ya Allah, ampunilah orang tuaku, rahmatilah orang tuaku. Yang sudah meninggal engkau rahmati, yang masih hidup engkau mudahkan urusannya. Sok ingat bapaknya, ibunya, profesinya apa, doain. Ya Allah, mudahkan profesi orang tua saya. Nggak minta uang. Akhirnya apa? Setelah sholat, amin. Ta'al. Sini. Hayya nazabila kiftir. Ayo pergi ke kantin. Baru ke sholat beres. Udah diajak ke kantin lagi. Jadi mendoakan orang tua, mendoakan guru juga sama. Itu tidak akan putus daripada rizkinya.
Tapi bukan akhirnya mendoakan guru dan orang tua niatnya kita pengen dapat rezeki, bukan. Ya. Tapi harus apa? Betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan orang tua itu ibadah. Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Ibadah. Maka harus betul-betul kita itu ibadah mendoakan orang tua. Yang selanjutnya, jangan lupa kita selain mendoakan orang tua, bagi yang orang tuanya masih ada, minta doa ke orang tua. Jadi pas telepon ke rumah itu, maaf Pak, minta uang sedikit. Maaf Pak, mohon doakan adik, mohon doakan kakak, lancar belajar. Jangan dikasih tahu kesulitan Anda. Misalnya, aduh, dia kakak kelas atau senior sok ngajailan wae, ulah dicarioskeun. Misalnya makannya lagi kurang, ulah dicarioskeun. Tetap beradab ke orang tua. Nelpon ke orang tua, maaf Pak, doain dede, doain kakak. Ini ada kesulitan, paling dinamang hafal. Ada ayat yang sulit dihafal. Mohon doanya ayatnya bisa segera dihafal. Maaf Pak, ada pelajaran yang sulit, matematik, esai. Doain maaf Pak supaya bisa matematiknya lancar. Maaf Pak, ini bahasa Inggris, bahasa Arab, aduh dia. Maaf Pak, doain dede bisa bahasa Arab lancar. Jadi bukan dulu minta doa ke yang lain, tapi minta doa ke orang tua. Jadi kembali tadi sedikit tips dan triknya. Sing-singkan menang, niat dalam hati, kemudian harus ada di relnya. Jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua. Kalau masih ada kedua orang tuanya, minta doanya kedua orang tua. Nah, maaf Pak, dede, kakak ada masalah ini, mohon segera didoakan supaya beres. Ada mata kuliah, ada mata pelajaran yang susah, maaf Pak, doakan supaya lancar. Insya Allah seperti itu lancar. Kalau masih ada gurunya, ada pak kiainya, ke pak kiainya bilang. Seperti Imam Syafi'i yang bertanya ke Imam Waqi. Ketika Imam Syafi'i kelupaan, aduh ini kenapa hafalannya hilang? Karena tidak tahu, kan tidak bisa. Kalau dokter pun tidak bisa mengobati diri sendiri. Harus tanya ke orang yang lebih ahli. Kita tidak tahu dengan diri kita, maka kita harus tanya yang lebih ahli. Siapa itu? Adalah guru yang sehari-hari bersama dengan kita. Maka kalau ada masalah apa-apa, jangan lupa tanya ke pak kiai kamu. Jangan lupa tanya ke guru-guru yang ada di sini. Masalah yang kalian temui, siapa tahu beliau-beliau memiliki cara untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi sedikit saja ya. Tadi maksudnya syamir, coba boleh diikuti. Syamir wajidda. Syamir wajidda. Li amrin. Anta talibuhu. Illa tunalul ma'ali. Illa tunalul ma'ali. Bil kasari. Terus satu lagi tadi tarjun najata. Walam tasluk masalikaha. Innas safinata. La tajri. Alal yabas. Ma'an najah kullukum. Semoga sukses dunia dan akhirat. Apapun ternak ya. Sekali lagi insya Allah nanti mungkin akan lebih sering bermain di sini untuk berbagi ilmu. Ya.